Hai teman nongkrong semua, kembali lagi sama aku. Sampai belibet. Kembali lagi sama aku di sini, Eko. Hai guys, Ardo di sini. Halo semuanya. Hai. Apalagi kali ini? Aku ditodong nih ceritanya. Enggak. Yang mau aku bahas hari ini sebetulnya topik yang belum pernah kita bahas. Hah? Kita kan banyak menekankan pada keluarga, enggak menekankan banyak pada keluarga lah, menekankan beberapa hal. Salah satunya keluarga, maybe keuangan, walaupun tidak finance secara whole, and then persahabatan dan juga banyak keresahan. Ya. Kali ini sesuatu yang baru, hubungannya dengan edukasi. Oke. Ya. Aku bukan mau ngebahas edukasi yang ada di Indonesia saja sih. Aku pengen mencoba mengupas keresahanku terhadap edukasi kok seperti ini ya. Oke. Edukasi di sini ini maksudmu pelajaran kah atau edukasi atau apa? Satu paket lengkap kok, di mana pelajarannya, kenapa yang diajarin itu, dan kenapa nggak yang lain. Oke. Let's start. Kind of. Gini, let's say, anak SD diajarinnya kan bahasa Indonesia, kalau di sini ya, bahasa Indonesia, matematika, PPKN, ini dan itu. Oke. Nanti anak SMP ditambah fisika, kimia, beberapa geografi, bagian dari PS. Begitu dengan kuliah, ditambah lagi beberapa lebih advance lagi. Why? Aku langsung sebelnya tuh itu. Why? Karena kita nggak rata. Aku malah nganggapnya gitu. Enggak gitu kok. We are designed for something. Wait a minute. What I'm trying to say adalah ada bigger power yang mencoba mendesain kita untuk menjadi sesuatu in majority. Di mana itulah sebabnya kita dari TK, SD, SMP, SMA mendapatkan pelajaran yang mungkin tidak sesuai minat bakat kita. Oh iya, kalau itu memang iya dong. So we are designed into something. Kita malah menurutku, kalau aku melihatnya, dari aku mencoba menarik diriku dari equation, aku melihatnya seperti ini dididik untuk menjadi pekerja. Dididik untuk menjadi pekerja. Oke. Mematuhi perintah, menjadi sangat disiplin, belajar teori, sedikit praktek. Desain banget untuk jadi karyawan yang mendengarkan apa titah dari atasannya with very limited question ask. Aku masih belum mau bilang nih we are designing to become a robot loh. Enggak, aku masih bilang kita being design become pegawai ini. Oke, gini. First of all, pertanyaanmu tadi, kenapa kita yang diajarkan begitu? Ya. Yang pertama kalau menurutku, ya boleh dong think positive way-nya. Itu yang pertama adalah mungkin dengan cara, ya kan Indonesia majemuk banget. Betul. Sabang sampai Merauke. Oke, kalau itu betul. Infrastruktur, kebetulan aja kita beruntung karena tinggal di Jawa ya. Tapi mungkin di beberapa tempat yang lain, beberapa infrastruktur itu memang belum memungkinkan untuk arah sana. Okay. Sedangkan kebijakan mengenai kurikulum itu kan harus merata seluruh Indonesia. Oke. That's why di beberapa tempat mungkin sekarang orang yang middle up itu lebih senang memasukkan anaknya ke maybe international school. Alright. Di mana mungkin ada, aku nggak tahu kalau international school mungkin ada beberapa yang pasti harus ngikutin kurikulum, itu juga pasti ada lah. Tentu ada. Tapi prosesnya yang mungkin berbeda. Dia tidak terlalu menekankan dalam hal itu, mungkin dalam hal yang lainnya. Bahkan beberapa, kalau tadi bilang
yang diajari bahasa Indonesia, ya nggak salah, which is kita di Indonesia juga. Betul. Tapi for international school biasanya kan ada yang mulai dengan bahasa Inggris, Mandarin atau apapun itu. Itu adalah ceruk yang selama ini di swasta yang terdahulu dan mungkin di sekolah negeri itu mungkin belum ada beberapa orang tua yang masih belum puas. Dan mulai melihat hal itu sebagai suatu hal yang kayaknya kalau anakku aku sekolahin ke tempat yang dengan pola pengajarannya yang beda, bakal beda deh atau bla 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 blanya. Karena gini, aku melihatnya gini. Kalau semua menggunakan approach yang sama dan kamu berharap result yang berbeda, menurutku itu sudah mendekati konsep insanity. Iya dong. Ya, cuman kan baliknya kayak tadi lagi, saat ini semua belum merata. Ya. Apa yang kamu harapkan? Nah, aku coba tarik dengan kata-kata Koko yang kita itu negara yang majemuk. Dan menurutku kemajemukan itu harus ditangani dengan cara yang majemuk juga. Itu caraku memandang. Karena kalau nggak, as I said sebelumnya, itu mendekati konsep insanity. Kita melakukan hal yang sama, pendidikan yang sama, berharap yang satu jadi ini, yang berharap yang satu jadi ini. Iya dong. Iya. Gini, let's say Arudo itu sebetulnya orang yang sangat talented di bidang melukis. I don't know ya. Menurutku mendapatkan banyak suntikan pelajaran mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan melukis. Wasting time. No added value. So, you agree about statement kamu bisa menjadi apapun kok. Are you agree with that? Kamu bisa menjadi apapun. Ya, maybe kalau kamu mau bayar harganya. Karena rule of expertise 10.000 jam, mungkin untuk orang yang nggak berbakat 30.000 jam. Ada effort yang harus dibayarkan. 5 tahun versus 15 tahun. Bisa sih. Tapi kan mungkin kalau kamu sebetulnya berbakat, kamu mungkin bisa motong 5 tahun jadi 3 tahun. So that's the point. Ya. Kita harus ngapain? Buat memotong itu kan? Menurutku ini sebelum kita bahas ke topik yang utamanya, aku mau memulainya dengan ini dulu. Why don't our not government lah, yang berwenang lah, mulai melakukan uji coba aja dulu. Dari menurut Koko tuh sebetulnya bakat anak tuh kelihatannya kapan sih? Kan Koko udah punya anak nih. Aduh. Aku punya anak, cuman kan belum sampai di umur berapa yang aku bisa melihat kan? Ya true. Tapi kan contoh ya, kalau anaknya Koko tiba-tiba kreatif tuh udah kelihatan aja. Kalau kreatif tiba-tiba ngelukis, lukisannya tuh udah mulai ada bentuknya. Atau contoh yang suka bercerita, dia tiba-tiba, Dedi, duduk dong, aku mau bacain cerita. Aku tadi siang ngarang. First of all, yang bisa aku lihat sekarang adalah anakku memiliki bakat di mukbang. Waduh. Ya kamu tahu lah. Ya. Oke. Tapi di luar dari itu gini, kalau aku melihat akan terlihatnya seperti apa buat sekarang, ya pasti terlihat dengan anak sekarang itu akan dengan gampangnya bilang, "Hai guys, sini, ini aku Shelby, aku sedang ke sini, bla 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 bla." Tapi kok itu mungkin menurut Koko normal, tapi buat di anak orang lain enggak. Ya. Nah, berarti ini kalau aku cuma dikasih tahu informasi selimited itu ya, aku akan bilang mungkin Shelby punya bakat public speaking. Itu yang aku rasa. Karena beberapa hal saat aku ngobrol sama dia, aku disudutkan dengan ini hal yang aku syukuri sih. Dia orangnya curious. Dan ya cukup pintar berbicara. Nah berarti dia punya rasa kepo. Dia punya public speaking. Dengan informasi yang selimited ini ya guys ya, tanpa aku harus melihat Shelby dan begini dan begitu, aku akan langsung bilang, mumpung dia masih muda,
Bagaimana kalau diarahkan ke yang ada hubungannya dengan public speaking dan curiosity? Maybe journalism, maybe. Nah, menurutku pribadi, kalau aku punya seseorang yang ngomong kayak gitu ke aku dulu, aku akan bersyukur. Karena sometimes orang di umur ke-25 tahun, which is udah 1/4 dari 100 tahun dong, itu masih nggak tahu dia tuh suka apa. Dia mau ngapain? Banyak loh. Quarter life crisis started dari itu kan. Aku ini mau jadi apa? Aku ini ngapain hidup? Nah, ketika dari pendidikan awalnya aja, let's say Koko bilang, Shelby mau coba nggak journalism, let's say. Kalau dia nggak suka, atau ternyata kita salah menilai bakatnya itu ternyata nggak di situ, she's still 5 years old. Dia masih bisa merubahnya. Masih punya kesempatan. Tapi coba, saat itu diomongin saat 25 tahun. You're 25 years old, man. If you failed, how many years you want to sacrifice? Nah, dari tahap ini, aku ngerasa orang tua tuh sebetulnya sama guru punya peran buat ngelihat. Itu kenapa guru harus dibayar layak. Itu menurutku kok. Guru tuh harus dibayar layak. Karena bukan soal ngedidik secara itu, tapi ngelihat juga, oh, Arudoni dari kecil emang udah suka orasi. Berarti emang arahnya ngapain kita didik Aru tuh jadi pemberontak. Waduh, revolusioner ya. Iya dong. Bisa jadi, aku kasih tahu ke orang tuanya bahwa ini pet yang cocok untuk orang yang memiliki minat bakat seperti ini. Contoh pengacara. Berarti nanti untuk menjadi pengacara, dia mengambil kursesnya ini. Nah, nanti dicoba saat SD, saat SMP. Dengan harapan tuh seperti, kalaupun gagal, itu salah. Karena kan orang menilai seseorang bisa salah. Itu masih di umur yang muda, dan masih punya kesempatan buat mengganti ya. Kalau aku mungkin yang aku garis bawain adalah harusnya cara belajar mengajarnya itu yang disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Oke. Bukan permasalahan berarti IPS, IPA segala macam nggak penting. Oke lah, kasih tapi not to make a priority. The first one. The second one, oh come on. For now digital is amazing, man. Nah, kamu bisa memulai segala sesuatunya. Let's say kalau memang ada beberapa orang yang memang minat dan bakatnya ke arah hal-hal seperti itu. Kita mungkin kalau sudah di usia-usia segini baru penting di beberapa orang branding image itu seperti apa sih? How to make the opportunity. How to make yang orang bilang laki itu seperti apa sih? Hal-hal seperti itu yang tidak kita pernah dapatkan dari buku. Alright, kita berarti sudah mulai masuk ke topik bahasannya. Lama ya draggingnya ya, 13 menit ya. This is not dragging. Dragging. Opening. My bad. Not opening, karena kalau enggak orang enggak dapat nih konteks yang mau kita coba bandingin. I know. This one bagian dari yang paling menyentilnya. School of Marketing. 2 di sini sama di sana. Dua-duanya enggak ada yang ngajarin pentingnya self-branding. Oke, itu kamu sebagai marketing ya? Ya, school. Padahal mereka masih memegang teguhnya semuanya dari buku Kotler zaman dulu. Di mana setelah terjun ke dunia sekarang, aku bilang buku Kotlernya masih berguna nggak? Yes, masih. Tapi butuh banyak banget adjustment dari real world yang cuma bisa didapetin ketika udah terjun di lapangan, the street. Mau ngomong gini, aku cari perumpamaan yang lebih baik deh. Let's say kayak yang kalau kamu di manajemen kayak gitu ya. Kalau aku di accounting, setauku memang ada divisi khusus for tax. Tapi kan seenggaknya accounting juga berkaitan. Banyak juga kan beberapa company yang accounting itu ngerangkap sebagai tax juga kan. Seingatku dan setauku ya, cara pelaporan pun sekarang sudah berbeda. Ya, betul.
aku nggak tahu nih kalau yang di kurikulum sekarang. Mungkin bisa deh kalau memang sedikit seperti itu dikenalin caranya ngelapor seperti apa. Iya, betul banget. Di mana hal itu adalah hal yang paling simpel dan mendasar pada saat masuk dunia kerja yang masih berhubungan loh. Ya. Karena cuma 3 yang katanya pasti di hidup ini kan. Lahir, mati, dan pajak. Cuma 3 itu yang pasti katanya. Sedangkan sesuatu yang pasti itu kita nggak pernah diajarin. Orang yang di early 20s-nya pertama kali lapor SPT, puyeng palanya, puyeng. Iya. Aku setuju. Oke, kita hindarin perkara pajak, perkara branding image or something else. Gini loh. Aku cukup apresiasi dengan beberapa, setauku ya, aku mungkin baca beritanya yang salah. Cuman setauku ada beberapa ekskul yang sudah mulai membuka ke arah Entrepreneurship? E-sport. Oke. Di mana itu adalah menurutku salah satu langkah yang cukup baik. Oke. Tinggal eksekusinya seperti apa. Oke, kamu memang berniat membuka e-sport, ya udah jangan tanggung-tanggung. Ya. Give your coach. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin perkembangannya sekarang kan cukup banyak. Betul. Editing, something else. Kalau selama ini kita kan terima di komputer kan hanya Excel, Word, PowerPoint. Kita harus masuk DKV untuk mendapatkan itu. Ya. Dapatin apa? Bagian sesuatu yang berhubungan dengan designing. Oh iya. I'm agree. Nah, sedangkan kita kan sama sekarang benar-benar udah tahu nih ya. Jangankan untuk make a branding company ya. Just for ourselves, we need to brand our own self. Oke. Di mana itu bisa dimulai dengan salah satunya ya grafis. Oke. Even itu mungkin Photoshop atau mungkin just a little photography or something else. Ya yang relate lah. Tolong zaman sekarang. Satu lagi yang paling penting kok. Kita dari kecil tuh di sekolah nggak pernah diajarin soal uang. Wait a minute. Ya, kita nggak pernah diajarin soal uang. Terlepas dari pelajaran IPS kelas 1 atau kelas 2, uang adalah nilai tukar. Selesai. Kita nggak tahu, kita nggak diajarin gimana cara dapetin uang, berapa uang yang didapat, bagaimana cara berhubungan dengan uang yang baik. Relationship with money, how to spend, how to get, kita nggak pernah diajarin. How to control, kita nggak pernah diajarin. Kenapa kita harus cari uang? Buat apa? Itu semua nggak pernah diajarin. Tahu-tahu kita lulus dari kuliah, kita dihadapin oleh realitanya. Itu kenapa aku bilang, we are designed buat jadi pegawai kalau terus seperti ini. Kalau kita memang tidak didesain untuk menjadi seorang pegawai, kita butuh banget pengetahuan soal uang dari dini. Contoh, kita butuh pengetahuan soal menabung dari dini. Kita butuh pengetahuan soal investment. Bahkan spending itu butuh arahan. Jangan sampai saat kita bisa make money, kita nggak bisa spend money. Kita bisa, let's say, apa guna make 100 juta sebulan if you spend 150 juta sebulan? Ya kan, ini kan sesuatu yang sebetulnya harusnya diajarin di sekolah juga menurutku. This is something that actually important. Aku coba tarik ke berikutnya. Make money. Salah satunya yang baru-baru ini sempat hip ya. Hip gara-gara scamming, afiliasi. Nah, aku mau ngambil afiliasi positif. Di mana aku mengafiliasi seseorang untuk menjual barang, atau menjual produk, ataupun mengajak dia menggunakan sebuah service. Itu suatu yang nyata di tahun 2020-an ini. It's a real job. Trust me, saat kita ada obrolan yang di luar camp ya. Apa sih afiliator itu? Sampai di titik akhirnya aku bukakan waktu itu aku kasih contoh ya. How huge that money. Nah, tapi kan ini nggak diajarin loh. Iya, ya aku oke. Bahkan even orang yang cukup lah, aku bilang cukup deh. Kayak kamu yang cukup open minded, itu masih ada ketinggalan berita seperti itu. Kalau
itu bisa dikasih dari kecil. Ya, bahwa ada loh pekerjaan seperti itu, nggak cuma polisi, nggak cuma PNS, nggak cuma dokter. Ada loh afiliasi afiliator di mana seorang afiliator itu membutuhkan self branding agar dia dipercayai oleh khalayak luas. Yang dia bangun itu adalah self brandnya dia, dirinya, dia fokus kepada dirinya. Pembentukan self branding itu nggak harus being famous. Contohnya nge-vlog ke sana ke sini. Self branding bisa dimulai dengan kamu menjadi seorang pelukis. Right? Kamu minat bakatnya pelukis. Ya udah, kamu ngelukis sebaik-baiknya. Nanti brand yang related dengan lukisan akan datang. If you know how to brand yourself. Kalau kamu cuma pelukis yang nggak akan pernah muncul, yang lukisanmu itu bahkan nggak tahu siapa yang ngelukis, ya gimana kamu mau jadi affiliator? Nah, this kind of thing, aku sebelnya, kenapa aku harus taunya sekarang? Maksudnya kenapa nggak waktu sekolah? Ya kalau kita sekarang, menurutku kita nggak bisa komplain sih. Oke. Untuk umur kita ya. Ya, oke. Karena zaman-zaman itu memang event teknologi ya. Kamu belum tahu. Segila sekarang ya. Dan untuk merubah segala sesuatunya, it's not a trick like this. Oke. Banyak obrolan dari bapak-bapak yang jauh lebih terhormat daripada kita kan. Tapi di luar dari itu, yang kita obrolin ini for next-nya. Ya. Mau ngapain? Buat adik-adik dan ponakan dan anak kita. Iya. Jangan sampai, aku juga nggak mau loh nanti anakku masuk ke sekolah dia merasa terbeban dengan taruh kata she love to painting, but saat dia harus berangkat sekolah benar-benar tertekan dengan aduh deh, aku nanti ketemu pelajaran kimia, pelajaran fisika, atau apapun itulah yang mungkin tidak dia suka, atau mungkin accounting or something else. Ya nggak apa-apa kalau just cuman dasar, tetap mungkin anak harus diberitahu juga ya. Supaya dia nanti nggak masukin tangannya ke api, guys. Iya. Tapi kan bukan berarti harus dituntun banget nih ke arah sana nih. Agree. Nah, this part yang ngebikin aku, makanya tadi sepenting itu yang 13 menit pertama adalah what I want to. Orang tua dan guru tuh punya peran penting buat ngarahin. Dibantu dengan kurikulum yang mulai kesana juga, dan ngikutin lah perkembangan zaman gitu loh. Nowadays job-job baru tuh muncul, dan kalau kamu baru mulai, let's say kamu mau jadi programmer, kamu baru mulai masuk dunia codingnya di kuliah, ya mohon maaf ya pasti ketinggalan. Nah pasti akan ada yang bilang, ya kalau gitu kamu belajar aja sendiri di luar. Ya terus sekolahnya ngapain? Oke, mungkin kamu belajar sendiri di luar. Itu tetap, of course. Itu pasti akan kejadian deh. Kayaknya kamu nggak perlu bilang lah. Aku juga di sekolahku aku tidak diajarin let's say di editing video, atau mungkin aku diajarin bagaimana memegang kamera yang sesungguhnya segala macam. Tapi ini adalah kelebihan yang dimiliki anak sekarang. You have a Google, you have a YouTube. Banyak hal yang memang bisa kamu dapat dari sana. Dan aku juga tidak menyalahkan hanya dari segi kurikulum pengajarannya aja. Tapi dari SDM-nya sendiri, please be curious lah for now. Ya, true, agree. Nah, contoh yang minta contoh lebih konkret lagi. Maksudnya gimana sih, Do? Gini. Kamu mau jadi programmer. Mungkin kamu kebanyakan programmer tidak benar-benar self-enterprise. Banyak yang kerja sama orang atau klien. Di mana salah satu skill yang dibutuhin adalah negosiasi dan public speaking. It's not important kalau kamu bisa bikin something kalau kamu nggak bisa ngekomunikasiinnya atau ngenegosiasiin sama your partner or your client. Nah, hal yang kayak gini yang aku mau, kita tuh nggak harus nemuinnya ketika udah kecemplung, ketemu klien, terus kita punya ide ditolak mentah-mentah just because we are so stupid nggak bisa deliver our idea. Karena di sekolah dulu kita diajarinnya kimia. Padahal kita bisa aja diajarin, okay, this is the art of
bagian dari ini adalah negosiasi. Kamu tahu kapan kamu maju, kamu tahu kapan kamu mundur, kamu tahu bargaining powermu. Bahkan ini dibutuhkan untuk jobmu yang hubungannya dengan komputer. Ini kamu bisa berkomputer 90%, tapi 10%-nya kamu tetap dealing with people. Ya. Yang tanda tangan kontrak manusia. Ya, ini menurutku pembicaraan akan membosankan. Untuk sebagian orang yang memang menganggap ini apaan sih ngomongin kayak gini ya, tapi itu sebenarnya memang keresahannya dari kita. Ya. Itu keresahan yang memang kita nggak mau nanti kalau anak kita sampai too much pressure in head. Ya. To think something yang seharusnya tidak mereka pikirkan aja. True. Karena nggak semua orang harus jadi dokter. No. Nggak semua orang harus jadi YouTuber. No. Ya beberapa orang memang desain buat jadi I don't know, pencipta atau pengendali bom nuklir, tapi ada juga yang memang tercipta untuk memasak. Ya, we need each other. Ya. Karena dan beruntungnya ke depannya peluang kerjanya kayaknya semakin banyak. Semakin banyak. Dan itu ya jauh lebih menyenangkan. Oh ya, sedikit aku potong sedikit. For your information aja, ke depannya kita banyak akan digantikan oleh robot. It's seriously. True. Ya. Mau nggak mau. Dari sana berarti ada beberapa macam lapangan pekerjaan, let's say customer service or something else yang akan hilang. Tapi memang akan banyak banget pertumbuhan lapangan kerja yang baru yang selama ini tidak pernah ada. Dan kalau kamu ngandalin kurikulum yang sekarang buat ngeakomodir ke arah sana, kamu akan berakhir most likely di belakang. Ya, true. I'm agree with that. So, dari sini kayaknya menurutku apapun itu yang paling penting adalah ngikutin perkembangan zaman. True. Adaptasi dengan segala macam cara dan sesuatunya. Ini mungkin salah satu cara kita adaptasi loh. True. Yang selama ini kita tidak mungkin jarang melihat berita atau lebih berpikir close minded ya, dulu close minded sekarang jauh lebih open maybe ya kita harapin memang banyak dari teman-teman juga yang mendengarkan ini bisa ngikut satu atau dua orang aja, nggak apa-apa deh menurutku. Try to be open minded, jangan hanya ngikut dari apa yang udah ada. Teknologinya seperti ini ya udah jalanin, nggak apa-apa, nggak salah, cuman cari caranya untuk lepas dari close minded itu. Walaupun pasti orang tua kita banyak yang tidak support. Ya. Tapi ya itu yang harus dicoba jelaskan. Ya bahwa kalau aku cuma melihat lapangan pekerjaan yang papa atau mama tahu, terlalu berat. Ya, agree. Kecuali if your son or your daughter is not prodigy that, lebih baik dia melakukan hal yang benar-benar dia bisa. Dan mungkin she or he actually really good at it. Yeah, I'm agree with that. So, kurang lebih itu konklusinya. Kita tetap menunggu obrolan-obrolan tema dari kalian atau diskusi dari kalian. Leave comment at Crown Creative Media in YouTube or DM Instagram kita Crown Creative Media. Dan jangan lupa yang paling penting kita tetap butuh share ke teman-teman kalian yang katanya modern parent. Ya, modern Ini parent. cocok nih obrolan buat modern parent. Apakah kalian modern parent masih mau menjadikan anak kalian didesain just to be pegawai? Atau kalian mau jadi anak kalian dalam tanda kutip ya, apapun yang mereka mau? Ya, I'm agree with that. So, aku Eko pamit. Aku Ardo juga pamit. And bye. Bye.